Kasihan kasihan Nah, teman-teman, saat ini kami kelompok 4 akan melaporkan hasil penelitian kami mengenai Waruga Lotak Pineleng dan Padias Kimuwo Warembungan. Teman-teman, saat ini kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Pada abad ketiga sebelum Masehi, masyarakat dari daerah selatan bermigrasi ke daerah Watu Pinawetengan di Tompaso dan menjadikannya sebagai pusat sentral. Desa Lotak kemudian menjadi pusat transmigrasi bagi penduduk dari daerah selatan yang menuju ke utara pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Peradaban masyarakat di Desa Lotak mulai berkembang, meskipun tidak sepenuhnya utuh karena penduduknya masih sedikit. Tanah Minahasa kemudian diperkenalkan kepada pihak luar, terutama Spanyol Portugis pada tahun 1644 yang memicu peperangan dengan masyarakat Minahasa. Peperangan ini berhenti setelah campur tangan seorang misionaris bernama Blas Palomino dan pemimpin suku Minahasa, Opo Wongkarsajo. Pusat pemerintahan yang awalnya berada di Lotak kemudian dipindahkan ke Kakaskasen karena peperangan antara suku Minahasa Tombulu dan suku Minahasa Rantik pada tahun 1740 sampai 1760. Sejak tahun 1760, pusat pemerintahan berlokasi di Lotak. Selanjutnya, penemuan penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping ini merupakan gambar Waruga. Waruga merupakan situs megalitikum makam leluhur orang Minahasa zaman dulu. Makam kuno ini tersebar di beberapa daerah di Minahasa seperti Sawangan, Lotak Pineleng, dan lokasi lainnya. Situs budaya Waruga Lotak berada di Desa Lotak, Kecamatan Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara. Yang menarik dari tradisi Waruga adalah cara memakamkan jenazah yang tidak lazim, yaitu jasad dalam Waruga diringkuk dengan kaki dilipat, mirip bayi dalam kandungan. Filosofinya, posisi manusia saat akan dilahirkan sama dengan pada saat meninggal dunia. Meski demikian, tak semua leluhur masyarakat Minahasa dikuburkan dalam Waruga. Hanya tokoh-tokoh berpengaruh dan dinilai memiliki posisi penting yang dikuburkan dengan cara seperti itu. Itulah sebabnya Waruga tak banyak dijumpai di setiap daerah di tanah Minahasa. Nah, teman-teman, masing-masing ukuran Waruga ini berbeda-beda. Terdapat 3 buah Waruga berukuran lebih besar dari Waruga-Waruga lainnya. Yang di tengah milik Wongkarsajo, salah satu pendiri desa Kalitua, yang kemudian menjadi Lotak. Di sebelah kiri merupakan makam salah satu pemimpin, yaitu Masairi Parengkuan. Total Waruga yang berada di Lotak sebanyak 16 buah, dan dikelilingi pagar alam pohon tawaang sebagai tanaman pembatas adat tanah Toar. Lumi Muut, sebutan lain tanah Minahasa. Nah, teman-teman, pada setiap badan dan tutup Waruga yang melunjang ke atas terdapat lukisan-lukisan manusia, hewan, dan tanaman. Motif lukisan ini tak sama di setiap Waruga, menandakan tindakan dalam masyarakat para leluhur yang berbeda-beda. Di bagian belakang terdapat batu penanian yang menandakan berdirinya sebuah wanua atau kampung. Terlihat sisa-sisa bekas ritual budaya di tempat yang dipagari bambu ini. Bentuk batu penanian pipi dan tertancap dalam tanah seperti batu marengke. Batu pipi tertancap dalam tanah yang disebut batu marengke sebagai tempat melakukan ritual tarian kemenangan pada waktu perang dan panen. Marengke atau marengke-rengke dalam bahasa Indonesia berarti bertati-tati, gaya orang-orang tua dulu pada saat menari, ya seperti itu.
Nah, teman-teman, di sini terdapat dua gambar. Gambar yang pertama, tempat sembahyang atau penyembahan masyarakat zaman dahulu kepada sang pengada kehidupan dan juga sebagai tempat untuk menumpuk padi. Dan gambar yang kedua, patung 4 wajah, bisa disebut batu balian pingkan. Patung 4 wajah ini menggambarkan kewalian, yaitu pimpinan spiritual. Jadi mengarah pada 4 sumber mata angin atau pusat pengetahuan kehidupan. Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good.